Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan berupaya optimal menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang ini kita telah berada pada bulan Shofar yang memiliki arti kosong. Disebut Shofar karena dahulu pada bulan ini orang-orang Arab mengumpulkan makanan dari berbagai tempat, sehingga berbagai tempat itu kosong dari makanan. Ada pula yang mengatakan disebut Shofar karena dahulu pada bulan ini kota Mekah menjadi kosong, ditinggalkan bepergian oleh penduduknya. Ada juga yang mengatakan karena dahulu pada bulan ini orang Mekah memerangi suku-suku di sekitarnya dan mereka membiarkan orang-orang yang mereka temui dalam kondisi kosong, tak punya harta. Demikian dijelaskan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arush juz 12 halaman 330. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, lalu inspirasi apa yang dapat kita ambil dari bulan Shofar yang bermakna kosong ini? Tentu bulan Shofar yang bermakna kosong ini janganlah sampai hanya lewat saja. Jangan sampai bulan Shofar ini kita kosong dari amal-amal kebaikan. Kebaikan yang bersifat ibadah ritual kepada Allah maupun ibadah sosial kepada sesama manusia dan seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asfarul buyuti minal khair al baitus sifru min kitabillah." Sungguh rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang kosong
dari bacaan kitabullah, bacaan Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain itu bagi orang yang merasa sudah banyak amal kebaikannya, juga jangan sampai lengah dan kelak di akhirat justru menjadi orang yang kosong tanpa amal, karena tidak diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di era kemajuan teknologi informasi ini yang memanjakan manusia untuk memamerkan segala amal kebaikannya di berbagai platform media sosial, di status WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan selainnya. Bisa jadi amal kebaikan yang telah dilakukan karena dipamer-pamerkan justru menjadi amal kosong yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebenarnya tidak elok menampakkan amal kebaikan kecuali bagi orang-orang khusus yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti para ulama, seperti para aulia, dan orang-orang soleh lainnya. Adapun bagi umumnya orang, maka terkadang ia menampakkan amal kebaikan sementara maksud hati sebenarnya adalah memamerkannya dan mencari popularitas di mata manusia. Lalu nafsunya tak henti-hentinya membisikkannya, anta bihamdillah minal mukhlisin wa innama tadharu hadhil ibadati liyaqtadiya bikan nas. Kamu alhamdulillah termasuk orang yang ikhlas, niscaya kamu menampakkan ibadah ini hanya agar orang-orang mengikutimu. Umumnya orang seperti kita ini hendaknya menguji maksud hati sebenarnya ketika menampakkan amal kebaikan kepada orang lain. Apakah kita termasuk orang yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, atau justru sebenarnya hanya sedang melakukan pansos, panjat sosial, hanya sedang mencari popularitas semata di hadapan manusia? Lalu bagaimana cara menguji hati kita? Yaitu andai kata ada orang lain melakukan amal kebaikan seperti amal kebaikan kita, dan orang-orang justru mengikutinya, atau justru lebih banyak yang mengikuti orang lain itu daripada yang mengikuti kita, apakah hati kita senang dengan orang tersebut atau justru susah, merasa tersaingi? Bila hati kita lapang dengan orang tersebut, bahkan sangat senang terhadapnya karena merasa ada orang lain yang justru telah mewakilinya melakukan amal kebaikan itu, maka kita termasuk orang yang telah ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Sementara bila hati kita justru susah dan merasa tersaingi olehnya, maka hakikatnya kita adalah orang yang pamer atau riya karena merasa tersaingi. Dalam kondisi seperti ini, bila hati kita justru berbisik bahwa kita merasa tersaingi karena khawatir
kehilangan kesempatan mendapatkan pahala amal kebaikan, maka hendaknya perasaan seperti itu dilawan dengan ucapan inni mu'tamidun ala fadlillahi la alal a'mal fa in dakhaltul jannata fa innama huwa bi rahmatillahi ta'ala la bi amali. Sungguh aku mengandalkan anugerah Allah, bukan amal kebaikan yang aku lakukan. Bila nanti masuk surga, maka itu murni karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena kasih sayangnya, bukan karena amal kebaikan yang aku lakukan. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Khawas, sufi agung asal Mesir, dalam kitabnya Lawaqihul Anwar halaman 17 dan halaman 18. Karena itu sudah semestinya kita abaikan bisikan-bisikan nafsu yang menghasut, yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Bukankah orang yang ikhlas tidak akan pernah mengatakan dirinya ikhlas? Apalagi memamerkan keikhlasannya di hadapan orang banyak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, walhasil menampakkan amal kebaikan bagi selain orang yang khusus yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti para ulama, para aulia dan orang-orang soleh lainnya, benar-benar sebuah amal yang membahayakan. Di akhirat kelak, pamer amal justru akan membuat kita menjadi orang yang kosong tanpa amal. Semoga datangnya bulan Shofar yang berarti kosong ini menginspirasi kita agar tidak kosong dari amal kebaikan di dunia hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.